Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembacaan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah bi'tiqadi Ta'ifatin Najiyatil Mansurah karya Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan kita kali ini kita akan membaca ini pada halaman yang ke-14, melanjutkan penjelasan dari penulis tentang rukun-rukun Islam, di mana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya telah kita baca penjelasan penulis tentang 2 kalimat syahadat. Maka di halaman 14 ini beliau menyampaikan pertanyaan yang berkaitan dengan rukun Islam yang selanjutnya, yaitu salat, zakat, dan yang seterusnya. Beliau mengatakan, ma dalilus salati waz zakati? Apa itu dalil salat dan zakat? Ini maksudnya, mana dalil yang menunjukkan akan kewajiban ibadah salat dan zakat sehingga dia menjadi rukun Islam? Maka beliau menyampaikan dalil kewajiban salat dan zakat itu dari firman Allah Ta'ala. Beliau mengatakan, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. Ayat ini disebutkan Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 5, yaitu yang berkaitan dengan kewajiban untuk memerangi orang-orang musyrik, yaitu apabila telah berlalu bulan-bulan haram, maka kaum muslimin diperintahkan untuk memerangi orang-orang musyrik dimanapun mereka berada. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, فَإِنْ تَابُوا, lalu apabila mereka bertaubat, yakni dari kesyirikannya, wa aqamus salata, dan mereka menegakkan salat, wa atawuz zakata, dan mereka menunaikan zakat, fakhallu sabilahum, maka bebaskanlah jalan mereka. Yakni maksudnya mereka dibiarkan, tidak diperangi lagi, karena mereka telah mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, mau bertauhid kepada Allah Ta'ala, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Maka ayat ini menunjukkan akan wajibnya menegakkan salat dan menunaikan zakat, sebagaimana wajibnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din. Disebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-11, yaitu Allah Ta'ala mengatakan, fa in tabu wa aqamus shalah, apabila mereka bertaubat, yaitu apabila orang-orang musyrikin itu bertaubat, wa aqamus shalah, mereka menegakkan salat, wa atawuz zakata, dan mereka menunaikan zakat, fa ikhwanukum fid din, maka mereka adalah saudara-saudara kalian di dalam agama ini. Maksudnya mereka telah masuk ke dalam Islam, ya, dengan melaksanakan salatnya, dengan menunaikan zakatnya, maka telah menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang muslim. Maka mereka menjadi saudara-saudara kita di dalam agama ini, tidak diperangi lagi. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Al-ayata wa ghairuha. Nah, dan mereka tidaklah diperintah melainkan liya'budullaha, agar mereka beribadah kepada Allah Ta'ala saja, mukhlishina lahud-dina, dengan mengikhlaskan, memurnikan hanya untuk Allah Ta'ala, ad-din, yaitu ketaatan, hunafa'a, secara lurus, yaitu menghindari kesyirikan, wa yuqimus salata, dan mereka menegakkan salat, yaitu agar mereka menegakkan salat, wa yu'tuz zakata, dan agar mereka menunaikan zakat. Nah, ayat ini disebutkan dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-5, dan wa ghairuha, dan selain dari ayat-ayat tersebut sangat banyak sekali, yaitu dalil tentang kewajiban salat dan zakat, yang semuanya menunjukkan bahwasanya dua ibadah ini merupakan ibadah yang sangat agung sekali, ibadah yang sangat penting, sehingga Allah Ta'ala menjadikannya sebagai di antara rukun-rukun Islam yang 5. Kemudian penulis menyampaikan pertanyaan berikutnya, yaitu ma dalilus shaumi? Apa itu dalil siam, dalil puasa, yang dia menjadi salah satu dari rukun Islam, yaitu rukun Islam yang keempat? Maka beliau menjawab, qala Allah Ta'ala,
Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian as-siyamu, yaitu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam dua ayat setelahnya, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan di antara kalian bulan ini, yaitu bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaknya dia berpuasa di bulan Ramadan tersebut. Ya. Al-ayat sampai akhir ayat-ayat tersebut. Yang mana dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dengan jelasnya, dengan gamblang, bahwasanya siam atau saum ataupun puasa dia merupakan ibadah yang Allah wajibkan kepada kita sebagaimana diwajibkan kepada kaum sebelum kita, umat-umat sebelum kita. Dan dalam ayat yang kedua ini, puasa yang dimaksud adalah puasa Ramadan. Ya, puasa yang dimaksud adalah puasa Ramadan. Itu yang menjadi rukun dalam Islam. Ini siam di bulan Ramadan itu. Itulah yang wajib. Wa fi haditsil Arabi, dan dalam hadisnya seorang Arab Badui, dia mengatakan, akhbirni ma faradallahu alayya minas siyam. Kabarkanlah kepadaku tentang apa yang Allah wajibkan kepadaku dari siam, dari ibadah puasa. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syahru ramadhana atau syahru ramadhana illa an tatawwa'a syai'an. Ini puasa di bulan Ramadan, ya, syahru Ramadan di bulan Ramadan illa an tatawwa'a syai'an, kecuali jika engkau mau melakukan secara sukarela ini sesuatu puasa tatawwu, yaitu puasa sunnah. Artinya yang Allah wajibkan kepada hambanya, yaitu dari ibadah puasa ini adalah ibadah puasa di bulan Ramadan. Adapun selain itu maka tidak ada yang wajib, kecuali apabila seseorang itu ingin melaksanakan ibadah yang sunnah, maka silakan dia melaksanakan ibadah yang sunnah tersebut. Al-hadits dan seterusnya hadis. Kemudian selanjutnya penulis menyampaikan tentang dalil haji, ibadah haji, dengan mengatakan, ma dalilul haji? Apa itu dalil ibadah haji? Maka beliau mengatakan, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah al-hajj, yaitu ibadah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan hak Allah atas manusia, yang menjadi kewajiban manusia kepada Allah Ta'ala, diantaranya adalah hajjul baiti, berhaji ke Baitullah, yaitu man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa saja yang mampu untuk menempuh perjalanan menujunya. Yani ibadah haji ini ibadah yang merupakan rukun Islam yang kelima. Dia Allah wajibkan kepada siapa saja di antara kaum muslimin yang telah memiliki kemampuan untuk pergi ke Baitullah. Tidak sebagaimana ibadah-ibadah yang sebelumnya yang itu Allah Ta'ala wajibkan, tidak berkaitan dengan tempat tertentu, yaitu tidak berkaitan dengan Baitullahil Haram yang ada di Makkah, sehingga manusia bisa melaksanakannya dimanapun dia berada dan tidak ada keterkaitan dengan kemampuan untuk pergi menuju ke suatu tempat tersebut. Sehingga di sini Allah Ta'ala mensyaratkan tentang wajibnya ibadah haji tersebut bagi orang yang man istata'a ilaihi sabila, yang mampu untuk menempuh perjalanan menuju ke Baitullah tersebut. Maka barang siapa yang tidak memiliki kemampuan untuk menempuh perjalanan ke Baitullah, maka dia tidak memiliki kewajiban untuk berhaji. Nah, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala kataba 'alaikumul hajja, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan kewajiban atas kalian berhaji. Yani Allah Ta'ala telah menetapkan kewajiban bagi kita untuk melaksanakan ibadah haji ini.
al-haditsu fi sahihaini. Hadis ini disebutkan di dalam dua kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim. Wa taqaddama haditsu Jibril wa haditsu bunyal Islamu ala khamsin wa ghairuha katsir. Dan telah berlalu hadis Jibril dan hadis bunyal Islam ala khamsin, hadis yang menyatakan Islam dibangun di atas 5 perkara, yang itu secara tegas menunjukkan 5 rukun Islam tersebut. Wa ghairuha katsir, dan di antara dalil-dalil yang lainnya yang sangat banyak yang menunjukkan akan kewajiban ibadah haji ini. Nah, oleh karena itu, maka setiap muslim dia wajib untuk memiliki keyakinan akan wajibnya perkara-perkara ini, wajibnya salat, wajibnya zakat, wajibnya siam, dan wajibnya haji. Dan dia merupakan rukun Islam. Setiap muslim wajib meyakini kewajiban ini. Wajib meyakini bahwasanya salat, zakat, siam, dan haji merupakan kewajiban yang terpenting di dalam Islam. Oleh karena itu, apa hukum orang yang tidak meyakini kewajibannya? Ya, orang yang tidak mau meyakini kewajibannya, bagaimana hukum dia? Apakah dia masih termasuk bagian dari orang yang muslim ataukah tidak? Maka Syekh di sini ingin menjelaskan hal tersebut dengan mengatakan, ma hukmu man jahada wahidan minha au aqarra bihi wastakbara anhu. Apa hukum orang yang jahada, yang mengingkari salah satu dari rukun-rukun tersebut, au aqarra bihi, atau mengakuinya namun dia istikbar, yaitu sombong dari rukun-rukun tersebut, tidak mau melaksanakannya sama sekali. Nah, dan perlu kita fahami di sini apa yang dimaksud dengan juhud, ya, mengingkari, dan istikbar, sombong. Baik. Diterangkan oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan juhud adalah seseorang secara hati telah meyakini atau mengetahui tentang sesuatu, tetapi secara lahiriah dia mengingkarinya. Secara lahiriah dia mengingkarinya, atau bisa dikatakan juga dengan takdzib, mendustakan, walaupun secara batinnya dia mengetahui tentang sesuatu kebenaran. Maka dalam hal ini, apabila ada seseorang yang tahu dalam hatinya tentang kewajiban-kewajiban itu, kewajiban salat, zakat, siam, dan haji, lalu secara lisan zahirnya dia mengatakan tidak wajib, ini namanya adalah juhud, mengingkari kewajiban, yakni kewajiban rukun Islam tersebut secara terang-terangan. Ini adalah juhud. Adapun istikbar adalah seseorang telah mengakui akan kewajiban sesuatu perkara atau kebenaran sesuatu, namun dia istikbar, enggan, sombong, dan tidak mau melaksanakan apa yang telah dia akui tersebut. Ya, dia sombong, sama sekali tidak mau melaksanakan apa yang sebenarnya dia ketahui dan dia telah mengakuinya. Seperti halnya kesombongan iblis, laknatullah alaih, ketika Allah Ta'ala memerintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, dia telah mengakui akan perintah tersebut dari Allah Ta'ala, tetapi karena kesombongannya dia mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam, ya, sehingga dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, ya. Maka inilah kesombongan, di mana dia sama sekali enggan, tidak mau beribadah kepada Allah Ta'ala dengan salat, zakat, siam, haji, walaupun sebenarnya dia mengetahui bahwasanya itu adalah perintah Allah Ta'ala, bahwasanya Allah mewajibkan kepada dia. Nah, kedua macam orang tersebut, apa hukumnya apabila dia melakukannya terhadap rukun Islam yang 4 ini, salat, siam, salat, zakat, siam, dan haji? Maka penulis mengatakan yuqtalu kufran ka ghairihi minal mukadzibina wal mustakbirina mithla iblisa wa fir'auna. Maka orang tersebut dihukum bunuh dalam keadaan kufur atau sebagai orang yang kafir. Yuqtalu kufran, atau karena kekafirannya. Ini orang tersebut dihukumi sebagai orang yang kafir, dan tentu saja orang yang kafir sebagaimana dalam hadis man baddala dinahu faqtulu, barang siapa yang mengubah agamanya maka bunuhlah dia. Maka hukum menurut Islam bagi orang yang seperti ini adalah yuqtalu kufran, dibunuh karena kekafirannya. Ka ghairihi minal mukadzibina wal mustakbirin, sebagaimana keadaan orang yang lain di antara orang-orang yang mukadzibin, yang mendustakan sesuatu kebenaran dalam Islam, ya, wal mustakbirin, dan orang-orang yang sombong.
Al-mukadzibin inilah yang dimaksud dengan juhud di sini. Dan mustakbirin dialah istikbar, sombong. Misal iblis wa fir'aun, sebagaimana iblis dan fir'aun. Iblis yaitu orang contoh bagi orang yang sombong, yang istikbar, sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan aba wastakbara fakana minal kafirin. Iblis itu enggan dan sombong sehingga dia termasuk orang yang kafir. Adapun Fir'aun, maka dia contoh bagi orang-orang yang mukadzibin, orang-orang yang juhud, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan tentang Fir'aun dan kaumnya, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulma wa uluwa. Mereka juhud terhadap mukjizat-mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa, ya, juhud mengingkari kebenaran dibawa oleh Nabi Musa, wastaiqanatha anfusuhum, dan mereka pada diri mereka sebenarnya meyakini kebenaran tersebut. Nah, maka jelas di sini bahwasanya orang yang juhud, mengingkari rukun Islam tersebut atau istikbar, sama sekali enggan untuk tunduk kepada Allah Ta'ala dengan rukun Islam tersebut, maka dia adalah orang yang kafir dan dihukum bunuh sebagai orang yang kafir. Baik, untuk sementara kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang hukum orang yang meninggalkan rukun Islam tersebut, terutama 4 rukun yang selain 2 kalimat syahadat, yang meninggalkannya karena takasul, karena malas-malasan atau karena takwil. Maka di sini ada hukum yang berbeda dari hukum yang tadi disebutkan tentang orang yang juhud dan istikbar terhadap rukun Islam tersebut. Kita akan baca pada pertemuan yang selanjutnya insyaallah taala, dan pertemuan ini kita cukupkan terlebih dahulu. Kita akhiri wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.